Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kita mulai ya. Ini ada 57 mahasiswa. Kita mulai saja supaya waktunya nanti tidak terlalu habis ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita kemarin yang belum eh, selesai begitu ya, tentang pembiayaan dan KPR syariah. Sudah muncul ya PPT-nya ya. Sudah, Bu. Oke. Eh, Sebentar. Saya ulangi lagi ya. Recording in progress. Recording in progress. Recording stopped. Oke, saya langsung share screen saja. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kemarin yang belum selesai ya. Kita sampai di eh, ya prinsip bagi hasil ya. Oh, belum ya. Kemarin kita baru sampai prinsip penyaluran dana. Ya, jadi kita sampai prinsip penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Ada murabahah, salam dan istiqna gitu ya. Murabahah jual beli seperti biasanya ya. Jadi kalau salam itu kemudian adalah prinsipnya pesan gitu ya, tetapi pembayaran di muka, dan istisna adalah juga pesan gitu ya. Kemudian pembayaran tidak harus di muka ya. Jadi yang penting di sini dalam salam dan istisna itu apa namanya, speknya harus sama antara yang dinyatakan di awal dengan barang yang dihasilkan ya. Oke, kira kemarin sampai di sini ya. Dalam itu tadi kan beberapa hal tadi itu penyaluran dananya ya. Jadi ini tadi yang pertama macam-macam penyaluran dana. Nah, sekarang adalah yang kedua prinsip bagi hasilnya. Prinsip bagi hasil adalah akad bersama kegiatan usaha yang di dalamnya diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan. Ya, jadi ini adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Gitu ya. Jadi kemarin sudah disampaikan ya di dalam apa namanya pembiayaan syariah itu tidak ada bunga ya, tapi yang ada adalah bagi hasil. Nah, jenis bagi hasil ini terdiri atas mudorobah dan musyarakah. Nah, apa itu mudorobah? Gitu ya. Sebentar. Ya, mudorobah gitu ya adalah akad antara pemilik modal dan pengelola modal ya untuk memperoleh keuntungan dengan kesepakatan bahwa ya pembagian hasil keuntungan dibagi sesuai nisbah ya, dibagi sesuai nisbah yang disepakati ya, jadi dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad. Prinsip pembagian hasil usaha adalah revenue sharing atau profit sharing ya, jadi yang dibagi itu revenue ya, revenue itu penghasilannya atau hasilnya ya. Jadi yang dibagi itu hasilnya gitu ya. Jadi ada kalau misalkan ya ini kita berusaha, kita modalnya misalkan
100 juta gitu ya, modalnya 100 juta, kemudian dalam usaha kita itu keuntungannya ada 25 juta misalkan ya, selama proses berusaha gitu ya. Nah, maka yang dibagi ini adalah yang 25 juta ya. Jadi itu adalah revenue sharing atau profit sharing. Secara operasional pemilik modal di sini adalah bank. Jadi pemilik gitu. Nah, jadi di antara pemilik modal dan pengelola modal gitu ya, itu saling bekerja sama, yaitu namanya mudharabah ya. Jadi pemilik modal ini adalah bank dan pengelola modal adalah nasabah ya. Jadi lagi-lagi sistemnya adalah kerjasama ya. Jadi bukan peminjam dan apa yang dipinjami gitu. Nah, yang kedua akadnya adalah akad musyarakah ya. Akad musyarakah adalah akad untuk usaha patungan ya. Untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Jadi itu ya ketentuannya adalah halal dan produktif. Pembayaran kembali atas dana dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut berikut bagi hasil yang disepakati. Dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus setelah proyek selesai. Produk layanan perbankan syariah yang sesuai prinsip musyarakah adalah pembiayaan proyek. Ya, jadi kalau pembiayaan proyek, kalau tadi itu apa namanya antara pemilik modal itu kemudian eh, apa ya namanya sini antara pemilik modal dan pengelola modal itu masing-masing kedudukannya ya. Jadi ada pengelola dan pemilik. Nah, dalam hal musyarakah gitu ya. Jadi ini usahanya patungan ya. Jadi usahanya patungan artinya eh, perbankan ini memberikan modalnya dengan status yang sama begitu ya, status yang sama dengan pengelola gitu ya. Jadi dua-duanya memiliki modal dan kedua-duanya juga memiliki apa namanya, memiliki wewenang untuk melakukan pada waktu gitu ya, mengelola itu si bank juga ikut serta ya, jadi dilakukan secara bersama-sama ya. Jadi kalau musyarakah itu kebersamaannya lebih tinggi gitu ya. Jadi dan ini dalam pembiayaan proyek ya, misalkan developer itu mau mendapatkan modal untuk membiayai proyeknya, maka bisa dengan menggunakan sistem musyarakah ini. Tapi dua-duanya masih juga memungkinkan, ya. Kemudian, hmm, kemudian yang terkait dengan KPR syariah, gitu ya. Nah, KPR syariah merupakan salah satu produk pembiayaan bank atau lembaga keuangan syariah yang membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah. Nah, dari konsumtif gitu ya, baik baru maupun bekas. Nah, sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis syariah. Nah, digunakannya syariah Islam menjadikan program KPR ini jauh lebih unggul. Di sini ada kata-kata jauh lebih unggul, nanti keunggulannya di mana juga lebih aman. Ya, kenapa lebih aman? Karena bebas riba dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, ini beberapa statement yang diberikan mengapa kita lebih baik menggunakan KPR syariah. Ya, artinya kredit kepemilikan rumah di lembaga keuangan syariah atau di bank syariah. Ya, mengapa ini menjadi lebih baik meskipun kalau ada YouTube atau apa tuh yang mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah itu double dosa katanya ya dibanding lembaga keuangan konvensional. Pertama dosa apa? Yang pertama tetap saja melakukan riba dengan nama margin gitu ya, diberi nama margin. Dan yang kedua adalah menghalalkan riba karena mengatakan margin itu halal, tapi itu nanti kita ada penjelasan lagi mengapa itu kemudian kita katakan ini lebih baik gitu ya. Kemudian ya perbedaan antara KPR syariah dan konvensional gitu ya.
Konvensional itu artinya kebanyakan, gitu ya. Jadi sesuatu dikatakan konvensional jika ini merupakan produk kebanyakan atau bisa dikatakan produk lama, gitu ya. Jadi produk yang sudah dikenal lama dan mapan itu namanya konvensional. Dari sisi persyaratan kredit tidak ada perbedaan. Dari sisi persyaratan ya, ini tidak ada perbedaan antara KPR syariah dan konvensional. Semua persyaratan seperti permintaan dokumen dan proses kredit sama antara keduanya. Yang berbeda antara KPR dan konvensional adalah cara perhitungan kewajiban. Apa itu kewajiban ya nanti ya. Jadi cara perhitungan yang dimaksud dengan kewajiban itu adalah kewajiban untuk mencicil uh, biaya yang dipinjamnya gitu ya, biaya yang digunakannya. Ya. Di sini tidak ada perhitungan bunga. Ya, jadi di dalam KPR syariah itu tidak ada perhitungan bunga seperti dalam skema kredit di bank konvensional. Jadi tidak dikenal istilah bunga murah gitu. Jadi nggak ada ini namanya bunga murah atau bunga rendah gitu. Jadi kalau KPR syariah kok masih mengatakan ini bunga murah atau bunga rendah gitu, ini berarti itu bukan KPR syariah karena istilah bunga itu sudah jelas-jelas dilarang di dalam perekonomi gitu secara syariah gitu ya. Nah, yang digunakan apa? Jadi menggunakannya adalah sistem bagi hasil ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa sistem bagi hasil gitu ya. Ada musyarakah dan mudharabah gitu ya. Nah, syariah menggunakan sistem bagi hasil. Nilai pinjaman syariah adalah nilai pembelian rumah. Ya, jadi ini nilai pinjaman syariah adalah nilai pembelian rumah plus margin. Ya, ini margin. Apa yang dimaksud dengan margin? Jadi margin ini adalah modal. Misalkan kita itu menggunakan sketsanya ini adalah modal, kemudian ini adalah keuntungan, ya ini adalah keuntungan. Yang dimaksud dengan di dalam KPR syariah ini, gitu ya. Jadi orang itu meminjam itu dari pihak bank, sudah beberapa kali saya sampaikan, pihak bank itu membeli rumah kita, kemudian mengambil keuntungan. Nah, yang harga jual atau modal awal ini ditambah keuntungan bank itu yang kemudian harus dibayar oleh nasabah gitu ya. Jadi tidak kemudian meminjamkan harga bangunan sesuai harga modal kemudian ditambahkan bunga tidak, tetapi menjual bangunan sudah dengan keuntungannya. Dan ini dibayarkan nasabah. Nah, sistem ini menjadi halal kan, tidak riba karena memang dalam Islam itu yang diperbolehkan adalah jual beli dan diharamkan riba ya. Jadi kalau sudah jelas-jelas diharamkan ya jangan riba. Bank memberitahukan berapa margin yang akan diambil oleh bank. Nah, jadi bank itu memberikan marginnya itu berapa yang akan diambil gitu ya. Jadi dan dibebankan kepada nasabah. Ya, jadi misalkan jadi itu seperti orang kalau kita itu mau jual beli ini saya kemarin beli sering ya disampaikan misalkan ada yang beli ini saya beli kemarin 100 juta misalkan gitu ya saya mau ambil keuntungan 10 juta jadi panjenengan Anda membayar saya 110 juta ini disampaikan oleh bank gitu ya ya jadi bank itu memberitahukan memang saya kembalinya ini memang belinya 10 juta 100 juta tapi saya ambil keuntungannya 10 juta. Jadi ini loh yang harus Anda bayar itu ya seluruhnya itu. Ya, jadi modal dan keuntungan. Yang paling penting margin itu dijelaskan di muka. Ya, jadi semuanya itu diakad gitu ya di awal kredit dan tidak berubah selama masa kredit gitu ya. Jadi ini besarnya K ini margin ini ya margin ini atau keuntungan berapa margin yang akan diambil. Yang dimaksud dengan margin itu adalah keuntungan. Ini harus disampaikan di muka saat awal kredit dan tidak berubah selama masa kredit. Nah ini kalau di dalam bank konvensional ini tidak akan terjadi, ya. Jadi di bank konvensional itu pokoknya bunganya sekian, bahkan bunganya itu bisa berubah-ubah. Ya nanti kita akan lihat.
ya bagaimana di dalam bank konvensional. Nah, ini yang pertama kita coba skema murabahah ya. Ada beberapa jenis skema pembiayaan rumah syariah, namun skema yang paling banyak diadopsi adalah jual beli atau skema murabahah ya. Dalam skema murabahah, harga jual rumah ditetapkan di awal ketika nasabah mendatangi perjanjian pembiayaan jual beli rumah. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, misalkan harga beli rumah 100 juta, untuk jangka waktu 5 tahun, Bank Syariah mengambil keuntungan atau margin. Jadi margin itu artinya keuntungan sebesar 50 juta. Maka harga jual rumah kepada nasabah untuk masa angsuran 5 juta, 5 tahun sebesar 150 juta. Angsuran yang harus dibayar nasabah setiap bulan adalah 150 juta dibagi 60 bulan ya selama 5 tahun sehingga 2,5 juta per bulan. Ini salah satu contoh yang biasa banyak dipakai gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari bank-bank dengan bank konvensional ya. Jadi kalau kita itu melihat ada kalimat suku bunga itu mau rendah-rendah sekali atau mendekati nol gitu ya. Ada kan kadang-kadang ini suku bunga sangat rendah mendekati nol misalkan gitu, ya itu artinya tetap saja itu bukan bank syariah gitu karena dalam bank syariah tidak mengenal suku bunga gitu ya. Jadi begitu ada kata-kata suku bunga meskipun itu namanya bank syariah pasti itu tidak syariah gitu ya. Nah, ini kita lihat beberapa suku bunga. Misalkan BTN gitu ya, suku bunga tetap ini tahun 18 7,25% untuk 2 tahun pertama. Nah, kalimatnya begini, dan tetap 8,25% untuk 3 tahun berikutnya gitu ya. Nah, ini untuk 3 tahun gitu ya. Jadi sudah ada kenaikan bunga gitu ya. Kalau BCA misalkan ada fix 3 tahun dengan bunga 8,25 ya. Jadi ada yang sepertinya awalnya itu kelihatan murah gitu tapi nanti naik di depan. Ada yang kemudian terlihat dari awal gitu ya. BNI bunga 6,25% efektif fix 2 tahun pertama dan 7,25% efektif fix di 1 tahun berikutnya. Nah, nanti yang bunga selanjutnya itu biasanya ada istilah bunga mengambang. Nah, jadi ini ada bunga tetap gitu ya. Jadi kalau 1 tahun pertama bunganya itu kalau kita lihat naik terus gitu ya. Jadi di sini di dalam bank konvensional itu awal itu biasanya yang kemudian ditekankan atau ditayangkan secara apa namanya kepada nasabah, disampaikan kepada nasabah itu adalah bunga-bunga di tahun pertama yang memang itu terlihat rendah, gitu ya, terlihat rendah. Kemudian di tahun-tahun berikutnya bisa sangat tinggi bahkan ini ya bisa mencapai 13,75, 13,25 dan seterusnya. Nah, ini namanya bunga mengambang. Jadi nanti dari pihak bank akan mengatakan besaran bunga kita sesuaikan dengan perkembangan keuangan negara atau kebijakan moneter gitu ya. Jadi kita itu dalam bidang keuangan ada istilah kebijakan fiskal dan moneter. Fiskal itu terkait dengan pajak, ya. Kemudian kalau moneter itu terkait dengan keuangan, termasuk salah satunya itu adalah suku bunga. Jadi pada waktu terjadi inflasi gitu ya, itu maka suku bunga kalau inflasinya tinggi maka suku bunganya tinggi. Inflasi dipengaruhi suku bunga juga dipengaruhi inflasi. Jadi apa ya saling terkait gitu ya. Ini contoh ini untuk bank konvensional itu kondisinya sudah dari sini sudah terlihat bahwa akad di depan itu bisa berubah dan itu tidak disampaikan kepada klien gitu ya. Jadi nanti tahun ini berapa, tahun berapa itu bisa mengambang sewaktu-waktu tiba-tiba menjadi tinggi gitu ya. Nah, cuman mereka akan mengatakan bahwa kita optimis gitu ya dengan perkembangan moneter gitu ya, baik di dunia maupun di Indonesia sehingga insya Allah bunganya tidak
meningkat banyak. Nah, biasanya seperti itu. Tapi kenyataannya nanti kalau sudah hutang bunganya menjadi sangat banyak biasanya gitu ya. Nah, ini ada beberapa suku bunga dasar kredit gitu ya. Jadi ini ada kalau kredit mikro maka bunganya sekian gitu ya. Kalau kredit korporasi ya, ada ini macam-macam kredit gitu ya. Ada kredit konsumsi KPR gitu ya di BCA 9,9% gitu ya. Nah, ini adalah semua ada di awal gitu ya. Loh, ini kok bisa tinggi rendah tinggi. Nah, biasanya mereka punya apa ya? Pada waktu nanti itu ada semacam apa namanya? Keunggulan-keunggulan yang ditawarkan. Jadi semua orang meskipun ini suku bunganya besar, misalkan kayak Danamon, OSBC, NISP, kemudian Penin gitu ya, atau kemudian BTN, kemudian Mandiri dan BNI, itu biasanya mereka tetap punya keunggulan-keunggulan yang lain yang mereka bisa tawarkan gitu ya. Ya namanya juga pemasaran gitu. Nah, jadi bunga KPR murah tadi adalah jebakan bunga fix gitu ya. Tadi dikatakan depannya murah gitu ya. Banyak sekali promo-promo menarik dengan bunga KPR murah. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jika Anda melihat di atas ada yang disebut dengan bunga fix dan bunga floating, ada perbedaan di antara keduanya. Bunga fix adalah bunga yang tidak akan berubah, sedangkan bunga floating akan berubah mengikuti perkembangan suku bunga. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi yang namanya bunga floating itu bisa berubah-ubah pokoknya. Yang harus diperhatikan, janganlah tergiur dengan rendahnya bunga fix saja, karena bunga fix biasanya hanya berlangsung di tahun-tahun pertama cicilan KPR. Normalnya hanya 2 tahun, sampai 2 sampai 3 tahun. Meskipun juga ada yang menawarkan bunga fix hingga 5 tahun. Tetapi hampir tidak ada yang menawarkan bunga fix sampai akhir kredit. Akhir kredit itu bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun biasanya untuk KPR ya. Jadi ini jebakan gitu ya, seperti kalau ada promo-promo kemudian ketentuan dan syarat berlaku. Gitu ya. Nah, ini margin vs bunga KPR gitu ya. Ini apa sih tadi yang tadi kan sudah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan margin itu adalah keuntungan gitu ya. Nah, pada pembiayaan syariah, cicilan yang harus dibayar setiap bulan jumlahnya tetap. Gitu ya. Jadi ini syariah. Sama sepanjang masa kredit ya. Jadi kalau cicilan itu apa namanya? Di bulan pertama itu 2 juta ya seterusnya sampai akhir kredit itu 2 juta. Sementara KPR konvensional itu menawarkan cicilan tetap biasanya hanya sampai 1 sampai 3 tahun saja di awal. Setelah itu bank menggunakan bunga mengambang atau floating tadi ya, yang sebenarnya mengikuti kondisi pasar sehingga cicilan bisa berubah-ubah setiap saat. Ya, nanti coba ditanyakan kepada orang tua yang pernah mengambil atau mengikuti KPR dengan bunga apakah itu konvensional maupun bank syariah, nanti bisa ditanyakan apakah yang dimaksud demikian itu gitu ya. Nah, kemudian sebentar. Nah, ini daftar margin ya. Kalau ini kita pakai syariah istilahnya daftar margin gitu ya. Daftar margin ya. Daftar margin untuk apa namanya? Masing-masing bank dengan lama pinjaman sampai 15 tahun di sini ya. Ini ada beberapa bank syariah yang menggunakan lama pinjamannya itu sampai beberapa tahun dan cicilannya itu per bulan itu biasanya ada angkanya. Ya, angkanya sekian gitu ya. Nah, margin ini sebanding, nah jadi dikatakan bahwa marginnya itu 8,52%. Nah, angka 8,52% ini margin ya, ini syariah ya, itu sebanding dengan 13% per tahun di KPR non syariah. Jadi kalau
ada angka gitu ya, angka apa maksudnya? Angka margin ini, keuntungan ini angkanya sekitar sekian gitu ya. Jadi kalau ada margin 8,52 nanti itu sama sebanding dengan 13% per tahun di pencarian. Ini ada perbandingan memang angkanya ini ya, angkanya ini terlihat lebih besar di KPR non syariah gitu ya. Ya, jadi ini ada skema-skema yang menunjukkan orang bisa membandingkan gitu ya antara KPR dan bank yang konvensional dan yang bank syariah gitu ya. Kemudian selanjutnya sebentar ini kok ada agak di bawah ya. Ya, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, KPR syariah dengan margin termurah di tahun 18 ini sudah cukup lama datanya ya. Ini ada. Jadi kalau ada Islamic Bank ya, jadi KPR IB itu Islamic Bank ternyata syariah ya. Jadi marginnya ini hingga 15 tahun gitu ya. Jadi dia 11 sampai 15 tahun. Yang maksud dengan tenor itu adalah lama pinjaman. Ya, jadi lama pinjaman biasanya dihitungnya berapa bulan gitu ya. Ada yang kemudian 15 tahun, gitu, ada yang kemudian hitungannya dalam bulan. Itu yang dimaksud tenor itu adalah lama pinjaman. Ya, jadi kalau dia 15 tahun, maka marginnya 7,54%, di bawah 11 tahun marginnya 6,15%, DP mulai dari 15%. Jadi baik di dalam bank syariah maupun di dalam bank konvensional itu nanti hitungan angkanya ya pakai persentase itu tadi. Hanya saja persentase ini itu kalau di bank konvensional adalah bunga gitu ya. Tetapi kalau di dalam bank syariah itu ini tadi bunga ya kalau di bank konvensional gitu ya. Kalau di bank syariah ini adalah margin gitu. Nah, jadi adanya margin ini kemarin sudah saya sampaikan kalau angkanya ya tetap sama-sama menggunakan persentase-persentase seperti itu cicilannya gitu. Tetapi karena dengan menggunakan pola pikir margin ini menjadi halal gitu ya. Tapi pada waktu kita polanya itu membungakan uang itu adalah haram. Jadi akad dan pola berpikir itu menjadi sesuatu yang penting di dalam akidah gitu ya. Jadi pada waktu akidah kita itu sudah ini bunga, kita membungakan uang itu sudah haram ya jangan dilakukan. Oh, jual beli berapapun keuntungannya tidak ada batasnya itu halal ya. Jadi diizinkan jual beli dan diharamkan riba ya udah ikuti saja. Jadi kalau margin ini antara margin dan riba itu bukan mengada-ada ya. Jadi menghalalkan yang haram itu tidak. Tetapi memang begitulah bahwa di dalam jual beli itu yang dinilai komoditasnya ya. Jadi kalau riba itu yang dinilai uangnya. Ya, jadi yang uang sebagai komoditas itu haram di dalam ekonomi Islam. Ini aja beberapa ya. Jadi ini sampai jadi pada waktu ini 20 tahun gitu ya. Ini maka ya 9,49 terus gitu dan kalau 15 tahun ya. Jadi jadi tidak ada bunga mengambang gitu ya, tidak ada bunga mengambang di dalam KPR syariah gitu ya. Nah, bagaimana cara perhitungan margin syariah ya? Bank sudah menentukan besarnya margin yang biasanya berbeda-beda sesuai jangka waktu pinjaman. Untuk melakukan simulasi dilihat dari jangka waktu lama mengambil pinjaman KPR. Misalkan tabel di bawah ini menunjukkan besarnya margin berdasarkan jangka waktu. Misal pengambilan pinjaman selama 10 tahun, margin bank adalah 6,24% per tahun, sementara 4 tahun margin lebih rendah di 6,16 per tahun. Ini contoh margin
apa itu namanya, persentasenya gitu ya. Nah, kalau di dalam konvensional gitu ya, jadi dia dikatakan bunganya 7,5% fix 1 tahun gitu ya. Nah, ini kalau di dalam bank syariah marginnya itu ada pada waktu ini mau misalkan ya, tadi kan dikatakan itu marginnya itu tetap tidak berubah-ubah. Itu ada yang seperti itu dan itu sebaiknya seperti itu. Tetapi juga ada yang berubah, misalkan syariah tahun pertama 6,2 gitu ya, tahun keduanya 6,07, 6,1, 6. Tapi ini angka ini disepakati bersama ya. Jadi mengapa ini diambilkan angka yang seperti ini? Ini salah satunya itu untuk membuat gini, pada waktu orang hutang ya, jadi sebentar. Jadi yang dimaksud dengan fix itu bunga tetap itu adalah disampaikan ya. Jadi bukan terus ini bunga misalkan saya ambil angka di sini ya. Ini adalah 6, bunganya atau sorry bunga. Marginnya adalah ya kalau konvensional bunga ya 6,07% gitu ya. Misalkan per tahun gitu. Nah, tapi itu hanya ada di 1 sampai tahun ketiga. Kemudian tahun yang seterusnya itu tidak ada penjelasan. Berapa bunganya? Ya nanti lihat situasi bank. Tapi kalau situasi keuangan ya. Tapi kalau di dalam bank syariah itu sudah ditentukan angkanya sekian sehingga orang itu oh ya nanti kalau di tahun ke-10 saya bayarnya memang lebih mahal gitu ya. Nah, kenapa demikian? Ini biasanya disimulasikan terserah untuk para nasabah. Jadi pada awal kita beli rumah misalkan, itu kan namanya juga belinya cicilan, pasti orang nggak punya uang, sehingga diberikan margin yang kecil, ya udah dicicil aja. Ini cicilan itu kan kemampuan orang untuk membayar sisa pinjaman. Ya ini cicilannya sekian. Nah, seiring dengan bertambahnya waktu, itu biasanya entah itu karir sudah meningkat, gaji sudah bertambah, gitu ya, sudah semakin mapan sehingga membayar uang untuk mencicil rumah dalam kondisi margin yang lebih tinggi itu lebih ringan dibanding yang terus-menerus diflatkan gitu ya. Flat itu artinya sama antara tahun pertama dengan sampai akhir pinjaman. Itu berat biasanya karena pada waktu awal itu harus membayar DP, down payment atau uang muka ditambah dengan cicilan ini ya, cicilan ini. Nah, pada waktu cicilannya tinggi, maka dia akan menjadi terasa berat. Nah, ini biasanya ditawarkan. Nah, inilah perlunya kita memahami bagaimana skema-skema nanti perhitungan cicilannya, ya. Nah, ini tadi saya angkat ke sini lagi. Nah, makin panjang masa pinjaman, makin tinggi margin. Artinya makin lama meminjam, makin besar porsi bagi hasil yang harus dibayar ke bank. Ya. Oh ya. Jadi ini tadi saya sampaikan, ini ada pilihan tahun pertama saya pakai angka marginnya 6,25, tahun kedua 6,7. Atau ini adalah bisa berarti juga pada waktu kalau saya pinjam selama 4 tahun gitu ya, sorry. Saya pinjam tadi untuk mencicil KPR selama 4 tahun, maka saya harus membayar marginnya itu sebesar 6,10% ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau saya pinjamnya selama 10 tahun, maka margin yang disepakati adalah 7,2%. Dan ini disepakati di awal gitu ya. Makin panjang masa pinjaman, makin tinggi margin. Artinya makin lama meminjam, makin besar porsi bagi hasil yang harus dibayarkan ke bank. Gitu ya. Jadi porsinya lebih besar yang harus dibayarkan ke bank karena bank juga menanggung risiko gitu ya. Nah, jadi karena terkait dengan besar kecilnya risiko gitu ya. Makin lama pembiayaan diberikan, makin besar kemungkinan nasabah tidak membayar tepat waktu. Untuk mengantisipasi hal ini, bank membebankan margin yang lebih tinggi. Ini semacam kompensasi risiko.
tingkat margin ini adalah hal yang wajib dilihat ketika membandingkan KPR syariah. Besar kecilnya margin menentukan cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Perbedaan itu terdapat dalam cicilan pinjaman ya. Nanti kita lihat lagi ada yang lebih jelas pada waktu kita menghitung. Nanti akan ada hitungannya. Jadi tidak tepat menilai KPR syariah itu lebih mahal ya. Keberatan yang paling kerap atau sering kita dilontarkan adalah cicilan KPR ini lebih mahal ya dibanding konvensional. Karena apa? Karena kan KPR di konvensional digunakan bunga tetap itu hanya tadi 2-3 tahun pertama, dalam 3 kemudian menginjak tahun keempat itu cicilan meningkat menjadi lebih besar karena menggunakan flexible rate gitu ya atau floating rate gitu namanya ya, bunga mengambang ya yang tidak disampaikan di awal. Sedangkan di KPR syariah itu dengan menggunakan skema murabahah cicilan tetap ya yang harus dibayarkan sebanyak sekian ini ya, nanti kita lihat ya. Kita lihat ini contohnya adalah pembelian dengan senilai 500 juta selama 15 tahun. Seperti apa nanti kalau disimulasikan gitu ya. Nah, ini contoh pinjaman sebesar 500 juta selama 15 tahun tadi ya. Ini untuk KPR syariah di atas dan KPR konvensional yang di bawah ya. Jadi pertama yang di KPR konvensional menyatakan bahwa bunganya rendah gitu ya. Sehingga di sini terlihat kecil ini. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa itu hanya akan berlaku di 3 tahun pertama, bahkan ada yang hanya sampai 2 tahun pertama. Sementara di KPR syariah itu angkanya lebih tinggi ya, di sini 5 juta di konven, ini di syariah sudah 6,3 ya, terpaut sekitar 500.000 per bulannya. Nah, tapi nanti di tahun keempat itu di sini konvennya sudah naik menjadi 6,4 gitu ya. Sementara di syariah akan tetap sekian terus sampai 15 tahun dan ini tidak menutup kemungkinan. Jadi nanti di bulan kelima naik gitu ya. Jadi mungkin di bulan ke-6 naik lagi, mungkin di bulan keberapa naik lagi. Dan ini bisa naik berkali-kali gitu ya. Sampai kapan kita tidak tahu karena ini floating rate-nya ya. Jadi bunganya mengambang. Jadi bunga mengambang itu ya ibarat orang itu suka-suka keuntungannya itu bank itu suka-suka aja menentukan keuntungan ya menentukan bunga bank dan masyarakat yang sudah terlanjur pinjam itu biasanya ya sudah terikat gitu ya sudah ada perjanjian itu berlembar-lembar gitu ya. Kenapa? Karena tidak membaca perjanjian secara detail. Kemudian akhirnya rumah yang apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Terdengar, Bu. Oke. Iya, ini ada tulisan unstable internetnya. Ya, oke. Jadi di situ ya. Jadi perbedaannya itu tadi di bawah di KPR konvensional itu bunganya yang fix itu hanya ada di tahun-tahun pertama. Dan ini sangat memberatkan. Yang kemudian tadi sampai pada waktu kemudian masyarakat tidak mampu mencicil di KPR konvensional, maka biasanya kemudian terjadi penyitaan gitu ya karena ya propertinya disita bank gitu akhirnya ya lupanya. Jadi keunggulannya di sini disampaikan bahwa keunggulan KPR syariah itu menawarkan kepastian ya dan kemudian pelunasan yang dipercepat ini tidak dikenakan denda ya. KPR syariah tidak membebankan denda seperti KPR konvensional sekitar 5% dari sisa pokok. Jadi ini ada aneh gitu ya. Jadi agak aneh itu gini misal di dalam bank konvensional misalkan kita itu tadi pinjem rumahnya itu 20 tahun misalkan ya. Pinjem rumah cicilan kita itu tenornya selama 20 tahun.
tetapi kita itu di tahun kedua itu sudah punya uang, ya. Sudah punya uang, dapat rezeki, terus kita mau melunasi cicilan, itu kita kena penalti gitu ya. Nggak boleh gitu. Jadi kalau sudah pinjam 20 tahun ya sudah bayar aja 20 tahun gitu. Jangan dilunasi gitu ya. Itu aturan di KPR konvensional. Tetapi kalau Anda tetap ngeyel mau melunasi, maka kena penalti yang besarnya sekitar 5%. Jadi kita tuh kalau mau jadi orang baik itu malah membayar dari sisa pokok. 5% dari sisa pokok itu besar sekali gitu ya. 5% dari sisa pokok, misalkan kita itu pinjamannya 100 juta, maka 5%-nya ya 5 juta gitu ya. Kalau sisa pokoknya itu misalkan tinggal 90 juta, karena yang 10 juta sudah dicicil gitu ya, maka ya 5% dari 90 juta tadi ya, jadi 4,5 juta gitu. Nah, ini mengapa dilakukan? Karena bank itu bisnisnya bisnis uang gitu ya. Jadi kalau ada orang kemudian melunasi, maka dia tidak ada pemasukan lagi selama bulan-bulan berikutnya gitu ya. Sehingga ini salah satu keunggulan dari KPR syariah itu ya. Jadi tidak yang pertama menawarkan ya, jadi yang pertama menawarkan kepastian, yang kedua adalah tidak ada penalti untuk pelunasan lebih awal. Nah, kemudian salah kelemahannya juga ada kelemahannya ya. Jadi kelemahan KPR syariah ini hilang kesempatan menikmati cicilan rendah jika bunga turun. Ini kalau kita berpikirnya, nah nanti kalau kemudian bunga turun gimana gitu ya. Kita jadi karena tadi kan kan tetap membayarnya itu tetap gitu ya. Nah, jadi jika bunga turun kita nggak ada peluang menikmati cicilan ini. Tapi apa namanya, ini kalau kita tuh sudah berpikirnya masih tetap bunga ini ya, jadi ya tadi ya bahwa akidah keyakinan kita bahwa kita ingin menikmati sesuatu yang haram itu ya nggak boleh gitu ya. Kemudian tingginya denda keterlambatan. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam KPR syariah adalah tingginya denda keterlambatan. Jika cicilan bulanan dibayar terlambat, jumlah denda dengan pembiayaan syariah lebih tinggi dibanding KPR konvensional. Nah, biasanya ini ada perjanjian yang kemudian dendanya ini lebih tinggi. Ini tujuannya sebetulnya untuk agar kita tertib gitu ya. Kemudian lama pinjaman kalau di KPR syariah itu 15 tahun, sedangkan di konvensional itu bisa tenornya itu bisa sampai 20 tahun. Mengapa ini hanya sampai 15 tahun? Ini pun sudah dianggap karena fix untuk menentukan tadi margin itu yang fix itu yang kalau semakin lama itu kan semakin tidak menentu. Nah, sementara kalau di bank konvensional dia suka-suka ya, mau naik, mau turun, nggak pernah turun biasanya sih, selalu naik gitu ya bunganya. Dia tidak merasa bersalah. Jadi untuk 20 tahun semakin di dalam bank konvensional semakin lama orang meminjam itu semakin menguntungkan bagi bank ya, karena yang dijual belikan atau komoditasnya adalah uang gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa Anda ini kan ya, nanti bisa dibaca sendiri bagian ini. Itu beberapa hal yang terkait dengan pembiayaan syariah. Sebelum sampai ke perhitungan, ada yang ditanyakan? Gimana? Belum? Oke, oke. Ya, oke, kalau gitu saya lanjutkan ke perhitungan cicilan ya, bagaimana kita menghitung cicilan syariah. Nah, ini Anggas, silakan Anggas tanya dulu, silakan Anggas. Bisa open mic. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terdengar ya Bu suaranya? Jelas ya. Oke, ini saya akan menanyakan dua hal saja Bu. Sebelumnya disclaimer dulu. Sebelumnya saya sepakat Bu dengan prinsip syariah yang menggunakan akad ya sebagai hukum kita agar semua pelaksanaan cicilan KPR itu bisa menjadi syar'i atau halal gitu, seperti mengganti kata bunga menjadi margin dan sebagainya. Saya sepakat akan hal itu Bu, karena memang akad ini begitu tinggi gitu di dalam agama Islam. Yang ingin saya tanyakan Bu,
Yang pertama, itu kan tadi salah satu prinsip dari bank syariah itu kan marginnya tetap ya Bu. Tadi kan dikatakan di awal itu marginnya tetap. Tetapi mengapa kok di pertengahan sampai dengan akhir itu malah naik gitu Bu? Karena kan tadi dengan dalih nasabah itu kan setiap tahun nanti kan mengalami peningkatan ekonomi, mengalami peningkatan finansial. Ya kalau nasabahnya itu mengalami peningkatan itu Bu. Kalau tidak kan ya itu kan malah justru memberatkan. Nah, apakah tidak sebaiknya antara bank syariah dan nasabah itu menggunakan akad jika nanti nasabah itu naik peningkatan finansialnya, naik pendapatannya, itu boleh Bu mengikuti kenaikan margin ini. Tapi tidak, kalau misal nasabahnya itu tidak naik pendapatannya, ya jangan memakai margin ini, marginnya harus tetap gitu Bu. Mungkin kalau boleh memberi saran seperti itu Bu. Terus yang kedua Bu, yang kedua di slide 19 tadi kan dikatakan bahwa margin di bank syariah itu 8,52% sebanding dengan 13% per tahun di KPR non syariah. Nah, apakah itu sebenarnya tidak mengecoh nasabah? Bukan sebenarnya kan ya memang benar dalam persentase itu dikit 8,52%. Tapi dalam realitanya, in reality-nya kan itu sebenarnya sebanding dengan 13% gitu, Bu. Nah, apakah kata-kata itu mungkin tidak mengecoh nasabah, Bu? Apakah tidak mengecoh nasabah, Bu? Dua itu, Bu, mungkin saya ingin jawaban dari Bu Indra. Memang hal-hal seperti ini tuh agak abu-abu ya, Bu. Jadi Ya, emang agak susah ibaratnya diterima lah seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. iya, ya. Jadi ini yang pertama yang di slide 19 ini ya. Jadi misalkan ini di bank syariah itu cicilan per bulannya itu untuk bank DKI syariah ya. Untuk yang bank DKI syariah ini cicilannya misalkan 3 juta sekian misalkan. Ini anggap saja berapa gitu ya, pinjamannya berapa gitu. Ini ternyata dia jadi margin 8,52% ini gitu ya, margin keuntungan 8,52 itu setara atau sebanding dengan 13% per tahun di KPR syariah gitu ya. Nah, ini biasanya angka ini itu kalau floatingnya gitu ya. Jadi yang dilihat itu floatingnya gitu ya. Jadi artinya kan floating tadi itu kan bisa sampai tinggi sekali, bisa sampai 13 lebih gitu ya, bisa floatingnya sampai sangat tinggi, lebih dari 13% kenyataannya. Dan itu tadi itu floating itu dihitungnya hanya baru sampai ke ke tahun keempat. Padahal nanti tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 itu biasanya tetap aja naik lagi gitu. Itu sih yang saya pahami. Tetapi memang saya belum pernah menghitung, membandingkan gitu ya, membandingkan seberapa besar. Kemudian kalau dibandingkan secara ini ya, secara angka. Nah, jadi ini nanti habis ini nanti akan ada hitungan-hitungan gitu ya, yang kemudian memang si atau nasabah itu lebih cerdas gitu ya. Kita itu bisa membandingkan sampai akhir cicilan gitu. Sebetulnya berapa sih uang yang kita keluarkan gitu ya, kalau dibandingkan antara beberapa bank gitu ya. Ini nanti kalau yang detailnya ini bagaimana, nanti terus terang saya tidak bisa menjawab secara detail. Ini nanti tolong bisa ditanyakan kepada praktisi atau orang manajemen atau akuntansi syariah gitu ya. Oke, Bu. Tapi nanti Siap, Bu. kita akan lihat bagaimana kita nanti akan menghitung kita prakteknya. Nah, yang kedua tentang tadi ya, tentang kesepakatan. Margin, Bu, ya. Ya, margin. Tadi kan sebentar ya. Jadi tadi sebentar ini kok. Di mana sih? Oh ya, sorry. Jadi yang ini, yang margin tadi, ya. Tadi kan ada ya. Jadi pada waktu ini tabel ini itu bisa bermakna dua, gitu ya. Artinya ditawarkan ini
sistem pembayarannya itu pada prinsipnya adalah fix gitu ya. Jadi misalkan saya mau pinjam 10 tahun, maka kalau saya itu mau fix per tahun gitu ya, itu maka margin saya hitungannya bagaimana? Sebetulnya bukan margin saya, hitungan cicilan saya berapa. Tapi marginnya tetap gitu. Tapi boleh saya itu memilih bunganya itu meningkat, bukan bunga ya, sorry, cicilannya itu meningkat atau flat atau malah menurun. Jadi kalau kita itu merasa kenapa menurun gitu ya, karena ada yang mungkin pinjamnya itu di usia-usia misalkan kita masih produktif, kemudian takutnya nanti pada waktu 15 tahun yang akan datang itu sudah pensiun atau sudah tua. Itu maka biasanya mengambil dengan sistem cicilan menurun supaya nanti pas sudah pensiun nggak ada penghasilan gitu, atau mungkin kita itu pas tahun itu tuh pas pembiayaan anak-anaknya itu tinggi pada kuliah semua gitu. Sekarang ini mungkin masih pada SMA atau mungkin masih SD, SMP begitu, sehingga saya bisa mencicil tinggi. Maka ada yang kemudian menggunakan sistem bunga pembayarannya tuh makin tahun makin turun. Itu yang seperti itu. Kalau ini kan semakin tahun semakin ini makin naik gitu ya. Jadi antara dari tahun ke tahun itu naik ataukah mendatar ataukah turun itu biasanya tetap ditawarkan kepada nasabah. Ya, yang jelas bahwa besarnya margin itu sudah dinyatakan di awal gitu loh. Bahwa nantinya itu jadi sekian itu kalau di bank syariah itu akadnya itu sudah di awal. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh nasabah. Seperti itu, Anggas. Nanti akan terlihat di sesudah ini. Kita akan ada perhitungan. Oke, baik Bu Indra. Eh, Kalau bisa memberi feedback berarti untuk yang awal tadi memang floatingnya dulu ya, Bu. Jadi floating yang mempengaruhi dari margin itu tadi. Terus yang untuk yang marginnya ini tadi itu ya Bank Syariah itu punya beberapa planning yang bisa dipilih, beberapa opsi yang bisa dipilih oleh nasabah. Dia itu mau dari awal tinggi terus rendah atau dari awal rendah terus ke tinggi dan eh, sebagainya gitu ya Bu ya. Terima Ya, kasih ya. Bu Indra. Oke. Ya, itu jadi itu yang nanti akan kita pelajari, kemudian kita nanti akan memilih yang mana gitu ya. Oke, makasih Anggas. Saya lanjutkan ini untuk ini perhitungan KPR-nya ya. Jadi ini kita ada sebentar. Ya, ini adalah contoh tabel-tabel perhitungan cicilan semacam ini gitu ya. Bagaimana nanti kita akan menghitung, mensimulasikan menggunakan metode bunga efektif gitu ya. Kemudian ada metode bunga tetap gitu ya, flat gitu ya, dan juga ada bunga anuitas gitu ya. Nah, apa itu perbedaan bunga efektif, flat, dan anuitas? Nah, ini kalau kita lihat angka-angka di sini gitu ya. Ya. Ini adalah angsuran ya. Jadi total angsuran per bulan di metode bunga efektif terlihat ya. Jadi ini ya, jadi oke, ini adalah bulan. Ya, jadi ini kita kalau di sini kita disampaikan lama cicilan atau tenor ini 3 tahun. Mengapa saya buat 3 tahun itu supaya tabelnya tidak terlalu panjang gitu ya. Nanti kalau tampilnya misalkan sampai 15 tahun maka akan panjang sekali. Ini hanya untuk simulasi saja berapa KPR ini bisa sampai kalau di konvensional tadi bisa sampai 20 tahun, di syariah biasanya sampai 15 tahun. Nah, ini jadi di sini bulan, lama bulan gitu ya. Jadi ini kalau 3 tahun maka bulannya 10 sampai 36 gitu ya. Nah, di sini ada angsuran bunga. Nah, ini ada angsuran pokok, ini ada total angsuran, ini siap pinjaman ya. Ini angsuran bunga atau satu tambahkan margin gitu ya. Biar maksud saya gini,
kita itu mau menggunakan ini, jadi ini dengan PDF, berarti kalau saya tambahkan sesuatu nanti di PDF-nya berbeda ya. Ya, jadi silahkan diikuti saja. Ya, diikuti dalam artian kalau saya ada nambahkan margin ya tambahkan margin. Mengapa ini saya tuliskan margin? Karena bisa jadi ini digunakan untuk menghitung di KPR syariah ya. Baik KPR syariah maupun apa namanya KPR syariah maupun konvensional itu tetap pakainya persen begitu ya, atau enggak usah pakai margin ya, saya hitung bunga aja dulu ya. Nanti ini gini, ini dasar perhitungannya kita menggunakan istilah bunga dulu. Nah nanti baru dipilih Anda itu mau memilih yang mana yang sesuai dengan syariah, maksud saya seperti itu gitu ya. Karena angka itu tetap saja apa namanya, baik itu margin maupun bunga juga angka-angka pakai angka ya, pakai ini 9%, pakai tadi ya sama-sama ada persentase. Jadi ini istilah bunga hanya saya gunakan untuk menyatakan tambahan biaya yang harus diberikan atau untuk menentukan besarnya cicilan. Oke. Di sini ada angsuran pokok, di sini ada angsuran bunga, di sini ada total angsuran, dan di sini ada sisa pinjaman. Ini misalkan ini jadi besarnya kita membuat perhitungan KPR ini, kita mau menghitung rumah yang tipe apa, ya kan Anda sudah menghitung ya. Kemarin rumah tipe apa, harga rumahnya itu sekian, ya harga rumahnya itu sekian. Nah, kemudian kita bunganya adalah 9% per tahun atau anggap aja ini margin per tahunnya sekian gitu, sehingga nanti jadi pada waktu kita menentukan misalkan ini ya, misalkan di bank syariah ini 9% per tahun, maka sebetulnya besarnya apa namanya, besarnya margin itu 9% kali 3 karena ini 3 tahun. Jadi ini keuntungannya adalah 20 atau marginnya 27%. Ini dinyatakan. Jadi kalau Anda mau pinjam, mau beli rumah yang oleh developer itu dijual dengan harga 220 juta, itu maka bank itu akan menjual menjadi 220 juta ditambah 3 kali 9%. Kan seperti itu. Nah, nomor tadi dicek gitu ya. Ini adalah perhitungan-perhitungan yang Anda bisa pakai kalkulator ini di apa? Di kalkulator pinjaman bank itu banyak sekali ya. Jadi Anda kalau buka KPR gitu akan muncul kalkulator. Nah, misalkan apa ya? Biasanya memang disembunyikan. Kalau ini kita kan pakai sistem konvensional ya. Itu berapa jumlah cicilan nantinya itu kita disembunyikan. Kita tidak tahu bahwa nanti kita itu akan membayar berapa, itu kita tidak tahu. Yang jelas Anda pinjam sekian, bunga persekian, misalkan Anda yang ada itu cicilan uang mukanya, misalkan 30% ya dari 220 sekian, sehingga sisa pinjamannya ya 220 dikurangi 66 gitu ya, 30%, maka inilah sisa pinjaman ya. Sisa pinjaman inilah yang kemudian dicicil selama 36 bulan. Oke. Angka sisa pinjaman ini kita masukkan di sini 0 tahun ya. Jadi kita pinjam itu artinya sebesar ini. Nah, dari angka sebesar ini maka yang kita hitung tuh bunganya dulu. Nah, jadi yang pertama itu jelas bunganya dulu. Jadi ini bank-bank. Nah, sisa pinjaman bulan sebelumnya dikalikan bunga dibagi 12. Ya, jadi di sini ya hitungannya ya. Nah, boleh ini di screenshot. 11 gitu ya, kalikan 9% dibagi 12 ya, karena kita nyicilnya per bulan ya, ini bunganya. Jadi setiap bulan kita akan mencicil sebesar ini. Besarnya cicilan tergantung dari sisa bunganya. Nah, angsuran pokoknya itu
dibagi sama. Jadi angsuran pokoknya itu 153 dibagi 36. Ya, jadi angsuran setiap bulan itu sebetulnya kita mencicilnya sama, tetapi bunganya yang dicicilkan itu berbeda tergantung sisa pinjaman. Sehingga total angsuran adalah bunga angsuran per bulan ditambah angsuran pokok kemudian ketemu. Ya, maka dikurangkan sisa pinjaman dikurangi total angsuran, maka pinjaman di bulan pertama itu sudah turun besarnya karena kita sudah membayar cicilan. Jadi kalau kita pinjam itu biasanya DP itu misalkan 66 itu langsung ditambah cicilan bulan pertama gitu. Jadi jumlah DP-nya sebetulnya tidak 66 gitu ya, tapi berapa ini? Sekitar 72 gitu ya, sekitar 71 sekian gitu ya. Nah, ini sisa pinjamannya. Nah, begitu seterusnya nanti di bunga di bulan kedua maka pinjamannya itu jadinya E-nya EC12, angkanya dari sisa pinjaman ya. Sisa pinjaman dikalikan 9% dibagi 12 lagi karena per tahun. Sehingga karena bunganya itu yang dibayarkan menurun, nah ini yang disebut dengan metode bunga efektif ini adalah sistem cicilan menurun. Ya, tadi kalau misalkan pas kita sebentar ya, cicilan menurun gitu ya. Yang pertama, ini total angsuran yang pertama di bulan pertama itu 5.415.000, maka di tahun atau di bulan ke-36, nah ini cicilannya menjadi berapa? 4.296 ya. Jadi awalnya 5 juta sekian, ini menjadi 4 juta sekian. Nah, dan habis. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa cicilannya menurun, di sini cicilannya menurun dari bulan ke bulan, dan ini biasanya skema ini dipilih oleh orang-orang yang di masa yang akan datang. Jadi ekonomi sekarang itu lebih baik dibanding beban ekonomi sekarang itu lebih sedikit dibanding beban ekonomi yang akan datang. Ya, jadi misalkan tadi pas waktu kita pinjam anaknya masih kecil-kecil. Sementara pada waktu nanti itu kita tuh harus menyekolahkan anak dan sebagainya macam-macam, sehingga meskipun ekonominya meningkat tapi beban itu juga meningkat. Nah, ini biasanya dipilih yaitu dengan sistem metode perhitungan efektif gitu ya, menurun. Dan kalau kita lihat maka sebetulnya berapa sih yang dijual ya, berapa yang dibayar ini sebesar 241 juta gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan selisihnya, jadi kita misalkan kita taruh di sini ya. Ini maka di sini terlihat bahwa yang dibayar itu ada selisih sekitar ya 21 juta ya. 21 juta ini kalau kemudian dihitungkan itu berapa persen sih sebetulnya gitu ya dari ini. Ya, jadi ini 9,72% gitu ya. Ya, sekitar 10% gitu ya. Sebentar. Ya, 9,72% yang dia bayarkan. Nah, sekarang ini metode bunga efektif gitu ya. Nah, sekarang kita lihat itu untuk metode bunga flat ya. Jadi angkanya tetap ya. Jadi yang kita tadi sisa pinjaman kita tetap gitu ya. Kita tetap sama dengan ini ya. Angkanya 153 ya. Jadi soalnya sama.
Ini kalau kemudian menggunakan metode bunga flat, itu yang pertama angsuran pokoknya ini sama, tetap seperti yang tadi, dan juga angsuran bunganya itu tetap per bulan. Ya. Nah, ini juga menurun, ya. Apa namanya, angsurannya tetap tapi sisanya menurun. Ya. Nah, nanti besarnya itu tetapi tetap tinggi gitu ya, tetap tinggi dalam artian tadi kan 5,14 gitu ya, 5,14. Nah, kalau ini kan turun gitu ya. Nah, ini tetap 5,14 dan ini angsuran bunganya itu langsung saja jumlah sisa pinjaman dikalikan 9% dibagi 12, ditambahkan angsuran pokok. Seperti itu aja. Jadi dia hanya apa namanya ya? Dia tuh menganggap bahwa cicilan bunganya itu di angka sekian gitu ya, di angka sekian. Nah, kemudian kalau kita lihat ini jumlahnya yang dibayarkan 261 gitu ya. Sebentar, ini 261. Sisanya sorry. Ya, ini sudah 2 kali lipatnya. Ya, jadi dengan bunga flat itu sudah 2 kali lipatnya. Jadi ada yang tadi bunga menurun, ada yang flat gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang sistemnya anuitas gitu ya. Anuitas itu metode gabungan ya. Jadi apa ya namanya? Perhitungannya ini ada sisa pinjaman, tapi yang ditetapkan itu angsuran per bulannya dulu. Ya, jadi angsuran per bulannya dulu. Ya, jadi angsuran per bulannya tetap. Ya, ini kan sampai belakang itu angsuran per bulannya tetap 84881 gitu ya. Nah, angka ini penetapan penetapan angka angsuran per bulan itu dengan menggunakan rumus anuitas gitu ya. Di sini adalah 9% bagi 12 gitu ya, dibagi 1 dikurangi 1. Nah, ini rumus ya, dikalikan dipangkatkan kemudian dikurangi 36. Nah, ini adalah rumus gitu ya. Jadi kalau itu dari mana saya kurang paham dari mananya, tapi ini biasa digunakan untuk bunga anuitas. Jadi dia bunganya menurun gitu ya. Maaf. Angsuran per bulannya tetap, kemudian pinjamannya di sini yang kemudian baru dihitung. Ya, jadi ini sisa pinjaman, sisa cicilan pokoknya itu bisa meningkat. Ya, jadi kalau ini jadi gini, kadang bank itu skema-skema itu harus dilihat gitu ya. Jadi ada menentukan cicilan pokok itu juga harus dilihat. Jadi kalau di sini ini ada cicilan pokok yang di tahun pertama ini adalah angsuran per bulan dikurangi bunga ya. Jadi angsuran per bulan dikurangi bunga, maka ini adalah cicilan pokoknya ya. Ada orang itu yang memulainya dari sini. Ya, jadi di situ artinya apa? Jadi saya ini dulu korban KPR di mana ada subsidi bunga yang awalnya 9%, ini di 3 tahun pertama ini ada subsidi bunga menjadi dari 10% menjadi 9% atau berapa ya saya.
Jadi 10% menjadi 9% untuk 3 tahun pertama. Subsidi bunga dari 10% menjadi 9% di 3 tahun pertama. Saya itu berharap, wah lumayan 1% gitu ya dulu. Tapi ternyata itu yang namanya subsidi bunga itu yang disubsidi hanya bunganya. Jadi yang subsidi di sini. Jadi saya tuh di sini angkanya itu 0. Saya tuh nggak ada cicilan pokok. Jadi di tahun pertama sampai tahun ketiga itu saya itu hanya membayar bunga. Hanya membayar bunga saja. Nah, ini kan terjadi manakala kemudian kita sudah punya uang di tahun ketiga saya tanya, cicilan saya, pinjaman saya berapa kalau mau dilunasi? Ternyata tuh masih sama persis dengan yang awal akad pinjaman. Sama sekali belum tercicil. Padahal setiap bulan tuh saya mencicil gitu loh. Nah ini kita nggak paham gitu ya, sehingga cicilan itu loh, itu ibu tuh hanya membayar bunga saja, yang disubsidi itu bunganya. Ibu belum membayar cicilan pokoknya itu di sini masih 0. Jadi pernah seperti itu. Jadi banyak sekali variasi. Nah ini angka ini kemudian kalau dengan metode anuitas tadi, cicilan pokoknya di awal itu rendah, kemudian makin lama itu baru menyelesaikan tahunan apa tuh cicilannya itu besar. Yaitu tadi karena dengan harapan per bulannya itu bisa flat gitu. Tetapi ya tadi coba kita lihat nanti ini menjadi berapa gitu ya. Nah, sesudah total dibayar, maka kalau kita perlihatkan di sini, ya ini kita lihat lagi. Ya, jadi di sini adalah metode efektif. Kemudian di sini adalah flat. Di sini adalah anuitas. Ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa selisih yang dibayarkan itu adalah 9% gitu ya, selisih yang dibayarkannya. Kemudian di sini selisih yang flat itu 18,84% dan di sini adalah 10,10%. Oh ya, tadi saya yang menyampaikan bahwa di sini bunga 9% per tahun kalau di bank syariah, di bank konvensional itu setara dengan 3 kalinya. Kalau di bank di bank syariah itu saya salah ya. Jadi tidak seperti itu perhitungannya. Jadi ini adalah hitungan sesudah ya tadi total itu berapa gitu. Jadi total berapa itu angkanya ini jadi ini adalah di akhir itu dijual dengan harga sekian gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan bank syariah maka di akhir itu dijual dengan harga sekian. Nah, kalau ditinjau dari masing-masing dari masing-masing perhitungan maka terlihat bahwa yang paling murah itu adalah yang bunga efektif. Artinya perhitungan menggunakan metode efektif atau menurun. Sedangkan kalau flat itu malah justru cenderung tinggi. Dan kalau anuitas ya, kalau anuitas tadi cicilan angsuran per bulannya itu sama gitu ya. Cicilan angsuran per bulan sama, tetapi besarnya yang dibayarkan itu adalah lebih besar totalnya ya. Tetapi kalau kemudian di sini kita untuk efektif itu angsuran pokoknya per bulannya sama, kalau di anuitas
cicilan pokoknya itu makin lama makin meningkat ya. Jadi bebannya itu makin gini, maksud saya sisa yang harus dibayar, cicilan pokok itu sisa yang harus dibayar itu masih relatif banyak gitu ya. Jadi untuk awalnya itu hanya banyak membayar bunga. Nah, ini adalah beberapa kondisi di mana rumus ini ya baik itu efektif, anuitas maupun flat itu banyak digunakan di tadi yang saya sampaikan kalkulator perhitungan pinjaman KPR. Nah, saya kurang tahu bagaimana kemudian itu muncul rumus-rumus itu. Yang jelas itu ada dampaknya kepada nasabah. Nah, apakah ada rumus yang lain yang lebih menguntungkan atau lebih bagus? Mungkin masih ada, tetapi itu kita tidak ajarkan di sini karena ini pada prinsipnya kita perlu mengetahui rumus-rumus itu manakala kondisi-kondisi yang ditawarkan atau ini kita sebagai pembeli, kita misalkan Anda sebagai nasabah atau saudara kita menjadi sebagai nasabah, maka perlu memahami sifat pinjaman ini kaitannya dengan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh nasabah. Kalau Anda sebagai developer sebetulnya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan cicilan-cicilan. Karena cicilan ini Anda pada prinsipnya kalau kita menjual rumah melalui KPR Syariah, maka Anda sifatnya adalah jual beli. Gitu saja ya. Jadi ini mau dibeli berapa gitu. Meskipun pembeliannya itu kemudian bank juga bisa memberikan itu tidak sekaligus gitu ya. Artinya misalkan dalam satu waktu Anda menjual kapling Anda itu sebanyak 500 gitu. Maka bank itu tidak akan membeli sebanyak 500 rumah sekaligus. Biasanya Anda menjualnya satu dan harga masing-masing tipe itu bisa berbeda antara rumah yang dijual di awal dan dijual di waktu yang lebih akhir meskipun Anda menjualnya ke bank itu harganya sama. Ya, meskipun misalkan harganya itu sekian gitu ya, tapi bank bisa saja menjualnya dengan harga yang berbeda karena beda tahun, beda lama pelunasan dan sebagainya. Itu materi kita yang terakhir. Ada pertanyaan di sini? Lihat. Oke. Yang besar hanya di PDF-nya saja. Makanya saya tadi sampaikan ini ada angka-angka baru, silahkan di screenshot, gitu kan? Nah, terus ini beberapa cara, gitu ya. Ini dari mana? Sebetulnya ini sudah saya ada merah-merahnya. Nah, bisa Anda pelajari, gitu ya. Dan kalau ini masih membingungkan, Anda bisa pakai kalkulator KPR, gitu. Ada browsing aja banyak sekali kalkulator KPR, gitu ya. Ya pada prinsipnya kita paham, tapi kita ini terkait kalau nanti Anda sebagai nasabah dalam rangka dalam rangka pembiayaan, nah ini Anda bisa hitung-hitung berapa sih nanti hasil jadinya aku yang harus Anda punya project gitu ya, saya mau kerjasama dengan bank, bank memberikan harga ini, maka Anda bisa minta saja atau minta simulasi-simulasi saja bagaimana ini menghitungnya, bagaimana ini kewajiban saya. Kemudian kita pilih yang sesuai dengan, oh sekarang aku masih single, misalkan gitu ya. Nanti kalau 5 tahun yang akan datang lebih mapan ya, oke saya mau pakai yang hanya meningkat aja cicilannya gitu atau begitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
saya cukupkan sekian ya, ini file-filenya sudah ada, yang tadi tidak ada hanya di perbandingan ini gitu ya. Dan ini silahkan Anda lakukan perhitungan harga jualnya dari rumah yang sudah Anda tentukan. Harga jual masing-masing tipe. Sehingga nanti paling tidak mahasiswa akan punya 3 Excel ya yang Anda kumpulkan Excel saja atau di PDF-kan juga nggak apa-apa. Ada 3 Excel untuk harga rumah tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 dengan perhitungan metode efektif, kemudian flat, dan juga anuitas. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Oke. Ya. Oh, ini kelas terakhir, tapi nanti akan saya itu sedikit review untuk yang tugas kemarin, ya. Dan nanti akan saya berikan salah satu contoh ya. Oke, nanti saya umumkan untuk berikutnya. Jadi ini kelas terakhir untuk kelas ya. Oke, saya cukupkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, selamat menyiapkan untuk UAS. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Yuk, izin keluar ya.